Kita dapat setetes dua tetes, mereka bawanya berapa tangki gitu, 10.000 liter, 20.000 liter. Kita dapatnya setitik dua titik, mereka bawanya berapa kontaineran gitu. Istilahnya begitu dulu begitu. Nah itu kita saksikan sekarang pada nikel. Apalagi di ada satu perusahaan yang menurut data saya luar biasa menipunya gitu. Orang sudah mungkin beralih energi dari fosil ya, tapi kita punya nikel malah diboyong nih dari Konawe ke Cina. Padahal kan energi masa depan. Banyak orang bilang Indonesia ini kalau bukan karena alamnya entah sudah bangkrut macam gimana. Apa benar gitu, Bang? Oh iyalah. Saya pernah sampaikan itu di Komisi 1 ya. Ketika analisis saya dari analisis sumber Komisi 1 DPR waktu itu ketua komisinya dari PKS gitu. Sampai dia minta data saya gitu. Saya bilang nggak bisa, Anda cari data sendiri karena saya nggak analisis. Ini saya belum analisis produksi, saya bilang. Saya baru analisis sumber daya yang saya tarik sedikit dengan produksi. Ini kan nggak ada satupun boleh dibilang yang cukup dikuasai oleh Indonesia sendiri. Kita cuma terima tetesan, lalu mereka bawanya bonggol-bonggolan. Istilah saya dulu ketika dalam konstruksi petisi 50 melihat kebijakan Pak Harto misalnya dulu ya. Istilah yang muncul di petisi 50 waktu itu gitu ya. Ya kita dapat setetes dua tetes, mereka bawanya berapa tangki gitu, 10.000 liter, 20.000 liter. Kita dapatnya setitik dua titik, mereka bawanya berapa kontaineran gitu. Istilahnya begitu dulu begitu. Nah itu kita saksikan sekarang pada nikel. Apalagi di ada satu perusahaan yang menurut data saya luar biasa menipunya gitu. Dan Indonesia tidak merasa itu ditipu gitu. Itu masalahnya. Jadi ini karena kita lapar akan investasi asing. Karena kita lapar terus-menerus pada investasi asing dan utang luar negeri. Jadi kayak gini. Jadi tidak ada kesadaran bahwa kelaparan kita, kedahagaan kita pada investasi asing dan utang luar negeri ini akan mengakibatkan kita kayak gini. Itu kan kesalahan berpikirnya sangat mendasar itu. Sangat mendasar. Kenapa Bung Karno dulu bersikap kayak gitu? Kenapa Bung Hatta bersikap kayak gitu soal sumber daya alam kita gitu? Biarlah sumber daya alam itu tertinggal di dasar lautan asal tidak menjadi gitu. Bung Hatta kan gitu. Biarlah nanti ini diolah sendiri oleh anak bangsa kita. Kalau Bung Karno kan gitu, daripada kita mesti digerogoti oleh asing. Saya sendiri misalnya begini, saya baru menemukannya bulan lalu. Bagaimana Bung Karno pernah berpikir stabilitas harga itu sebagai hajat hidup orang banyak. Kebayang nggak di tahun 56-an, 58 sampai dengan 60 Bung Karno sudah berpikir begitu. Bahwa stabilitas harga atau price stability adalah hajat hidup orang banyak. Itu Stiglitz ngomongnya ya di abad 21 tuh. Di 2012 Stiglitz baru ngomongnya. Kebayang nggak betapa hebatnya pikiran orang Indonesia gitu. Bahwa stabilitas harga itu adalah hajat hidup orang banyak. Tapi kan itu ditinggalkan oleh penganut Bung Karno. Ditinggalkan atau di apa ya namanya? Dimanipulasi. Karena kan tetap ikon itu dipakai, tapi dalam pelaksanaan lain di mulut, lain ditindakan, begitu kan? Ya itu yang Putin menyebut, seperti Putin menyebut siapa Barat, siapa NATO gitu. Sudahlah, kita lihat dari mulai kasus Beograd katanya. Kita mulai lihat dari istilah bahkan dalam sebuah Twitter gitu ya, dalam sebuah cuitan di Twitter. Ya, mestinya dunia melihat dong bagaimana Amerika melihat Israel sembarangan terhadap Palestina. Mestinya dunia melihat dong bagaimana Amerika sembarangan terhadap Irak, terhadap Libya, terhadap Suriah, terhadap Arab Spring, sampai kayak gitu kan kalau itu. Dan itu dipakai oleh Putin sebagai sarana pidato. Itu yang tulisan saya sejak awal itu kayak gitu karena ada sesuatu yang aneh kan kalau kita ngeliat konstruksi ini internasional yang penuh dengan penipuan ini kayak gini. Dan kita menikmati penipuan itu gitu dalam konstruksi internasional. Nah ketika kita ngeliat di dalam negeri, kan banyak praktek yang tidak terpenuhi, tapi kemudian tetap disanjung. Tudingan inventarisasi tentang janji yang tidak terpenuhi, tapi malah tetap disanjung bahkan mau 3 periode, itu kan seru kan.
Ini termasuk ciri-ciri akhir zaman jadi kalau begini ya. Nah, kalau kita ngambil dari ciri-ciri akhir zaman, kalau melihat eskatologi Islam gitu ya, puncak penipuan, puncak kemunafikan itu akan dihadangkan oleh yang namanya Imam Mahdi. Nah, setelah itu makin tinggi, puncak itu makin keras konfliknya gitu ya, sehingga manusia makin galau menghadapi perjalanan kehidupan gitu. Pikiran sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalah, tinggal berpasrah diri pada Allah. Ya saat itulah Isa Al-Masih itu. Nah, itu puncak akhir zaman akan kayak gitu kalau dalam kalau ini. Apa poinnya? Poinnya berarti kalau kita lihat dari kondisi sekarang, kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan, kepalsuan-kepalsuan itu akan terus berkembang gitu. Dan saatnya sama orang makin sadar bahwa sesungguhnya kepalsuan, penipuan, kebohongan itu justru dimiliki oleh mereka yang berkuasa. Artinya dalam bahasa lain sesungguhnya dunia dalam arus utama adalah dunia penuh dengan kebohongan. Saya jadi teringat berbagai ayat tentang kadzaba mukadzibun itu gitu. Kadzaba mukadzibun kan ketemunya juga akhirnya ketemu dengan kaum munafik gitu. Yang tidak ada keselamatan di balik kadzaba mukadzibun dan munafik, kaum munafik kan nggak ada. Nggak akan ada keselamatan. Dan itu janji Allah. Karena janji Allah adalah justru bagaimana hak akan menyingkirkan yang batil gitu. Nah, ya suka tidak suka mereka yang mengambil kebatilan dengan wujud penipuan, kebohongan dan penipuan, mereka akan menikmati sendiri perbuatan mereka. Nah, siapapun yang menyanjung kebohongan itu, siapapun yang menunggang kebohongan itu gitu, menunggang penipuan itu, menunggang kemunafikan itu, mereka akan merasakannya sendiri. Itu janji Allah gitu. Masya Allah. Bang, ini kan zaman sudah kayak begini, kita sudah tahu semua lah. Tapi ini kan terjadi bukan di Indonesia saja, banyak orang bilang begitu. Sementara Olimpiade kebaikan sebentar lagi tiba, Ramadan, 25 hari lagi. Persiapan harus dilakukan. Ustadz pun sudah dilabelisasi di berbagai tempat. Para DKM lagi kebingungan mengingatkan para ustadz tentang norma-norma zaman kini gitu. Nah, apa yang ingin Bang Ihsanuddin Nursi ingatkan menjelang Olimpiade Ramadan yang sebentar lagi tiba ini, Bang? Yang pertama, di bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Dan Al-Quran adalah minaz zulumati ilan nur. Kalimatnya jelas sekali. Muhammad menerima Al-Quran melalui Jibril dalam rangka bukan membawa umat Islam loh kalimat. Membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menjadi kebenaran. Maka Ramadan adalah bulan penuh dengan pencerahan jiwa, bulan dengan penuh pencerahan pemikiran, bulan dengan penuh penyucian tindakan. Gitu. Jadi ada tiga kalimat yang penting di sini. Pertama adalah bulan yang menjernihkan kalbu, bulan mencerahkan pemikiran, bulan yang menyucikan tindakan. Jadi kalau Ramadan malah dipenuhi dengan list tentang dai-dai, ulama-ulama yang radikal, itu dia sama sekali tidak memahami tentang makna Ramadan sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalinas. Nah, kalimat hudalinas ini tadi dia adalah petunjuk bagi semua umat manusia dari zulumat ke nur. Hudalinas wa bayyinat minal huda wal furqan. Itu artinya sesungguhnya bagi umat Islam kita tidak boleh tinggal Al-Qur'an. Kalau Ramadan, kalau Sa'ban, kalau Rajab kemarin kita sudah mulai, maka di Sa'ban ini kita harus tuntaskan pembelajaran kita tentang Al-Quran supaya nanti penyucian jiwa, gitu ya, pencerahan pemikiran dan penyucian tindakan, pembersihan tindakan itu bisa betul-betul terpenuhi di bulan Ramadan sebagai bulan pembakaran. Itu harus dilakukan suka tidak suka. Sekali lagi,
pembuatan list seperti itu oleh DKM mestinya sebut aja nggak ada sama sekali yang kayak gitu, karena ini dalam rangka menjalankan Al-Quran, karena ini dalam rangka mencerahkan kehidupan. Kan jawabannya begitu. Iya betul. Jawaban betul. Jawabannya adalah Al-Quran ini yang mencerahkan kehidupan. Al-Quran ini yang memperbaiki budi pekerti. Al-Quran ini yang meluruskan pemikiran. Al-Quran ini yang menjernihkan hati, kolbu. Dalam Islam nggak ada pikiran kotor, apalagi kotor politik. Nah, nggak ada itu. Nggak ada itu. Jangan menyimpang, apalagi menipu, nggak bisa. Islam tidak bisa, tidak. Jadi ketika penipuan dibenarkan, ketika kebohongan disanjung-sanjung, dihormati, diagungkan, saat itulah sesungguhnya kita sedang menurunkan peradaban. Jadi ketika kebohongan, penipuan, kemunafikan disanjung, kita sedang menurunkan peradaban. Dan itu ditentang oleh Islam, karena Islam menolak betulnya namanya mukadzibun tadi, mereka yang suka menutup-nutupi, mereka yang suka menipu, mereka yang munafik. Tapi itu mesti disingkirkan habis. Jadi permintaan untuk membuat daftar itu bertentangan dengan tadi Al-Baqarah 185 gitu. Belum lagi ketemu dengan aduhan. Bagaimana ceritanya Al-Quran itu betul-betul diturunkan di satu malam yang penuh dengan keberkahan. Apa sih makna keberkahan? Lailatul Mubarakah gitu. Malam penuh keberkahan. Malam itu berarti penuh kebaikan bagi seluruh umat manusia. Itulah multiplier efeknya adalah berarti rahmatan lil alamin. Jadi malam penuh rahmatan lil alamin. Jadi bagi mereka yang mencoba menentang kebijakan itu, mereka sedang melakukan kejahatan sesungguhnya. Ini dengan berdasarkan terjemahan Al-Quran. Nggak boleh dilakukan kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena ini dalam rangka akhlakul karimah, memperbaiki akhlak gitu ya. Jangan-jangan yang sedang melakukan kayak gitu, akhlakul karimahnya bermasalah. Logikanya kan jadi begitu gitu. Logikanya kan gitu. Ini kan bukan hanya memperbaiki akhlak, dia memperbaiki pemikiran, dia memperbaiki kalbu. Kalau kita terjemahkan sebagai al-imanu aqdun bi qalbi ikarun bilisan amal bil arkan. Al-imanu aladzina amanu hasadun banillah gitu kan? Yeah. Nah, kalau ambil konsepsi berpikirnya begitu, maka mereka yang mencoba menentang pembelajaran Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan adalah pembelajaran Al-Quran untuk kemudian digebakan gitu ya dalam jiwa, digaungkan dalam pemikiran gitu ya, diwujudkan dalam tindakan. Itu bisa jadi memang suka dalam kehidupan yang gelap, suka dalam kehidupan yang zulumat gitu. Itu makanya kemudian kita tidak pernah keluar dari masalah, kita bernumpuk-numpuk masalah. Itu kan kegelapan. Yang disebut dengan kegelapan adalah kita tidak pernah keluar dari masalah, kita tumpuk-tumpuk masalah tanpa kita selesaikan. Itu problematik besarnya ada di situ. Itu bunyi telutur tadi handphone atau intervensi itu saya tidak tahu. saya terkadang sensitif ya. Iya, memang biasa lah orang-orang sekelas Bang Iksan Nusi. Tapi kita jalan-jalan ke luar negeri sedikit lagi Bang. Kalau dalam negeri ini ada risikonya. Kita lihat orang sekarang bertanya, kok sedemikian masifnya Rusia diserbu. Tapi ketika dulu ada serangan juga terhadap Kuwait, Irak ya. Tapi yang paling abadan ini 70 tahun ini Israel terhadap Palestina. Sudah bertumpuk-tumpuk keputusan PBB itu masih aja tuh nggak pada melengos urusan Palestina ini. Bagaimana Bang? Karena di belakangnya Amerika. Nah itu direkam lagi tuh barusan tuh. Ada yang merekam lagi tuh barusan. Ya, lanjut. Salman merekam ya. Iya, di sini juga direkam kok. Di YouTube kan aja nggak usah direkam, ada kok di YouTube. Jadi ini seperti ketika Zelensky menyatakan mendukung gerakan Israel terhadap Palestina. Ya betul. Salah seorang Pakistan itu satu saat Anda akan merasakan betapa Kiev dan beberapa kota akan mengalami seperti Israel terhadap Palestina, dan ternyata menjadi kenyataan gitu. Artinya seperti yang saya sebut, di balik Ukraina ini ada persoalan Yahudi, kan pernah saya sebut ya 2 minggu lalu ya. Banyak, betul. Ya, kita sebut berkali-kali sudah. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi soal Israel Palestina yang terus-menerus kayak gini gitu ya,
kalau dokumennya yang ada kan memang puncak tujuan mereka menjadikan Yerusalem sebagai pusat spiritual bumi. Sepanjang masih ada Palestina, mereka masih belum bisa menjadikan. Itu makanya mereka tetap memaksa memindahkan kiblat lagi kan. Makanya beredar kan orang Islam juga sholat di tembok ratapan. Pernah ngeliat nggak? Ada seorang bergamis, berbudaya Arab gitu pakaiannya, sedang sholat menghadap tembok ratapan gitu. Itu kan karena memang mereka niat mengembalikan lagi kiblat umat Islam ke tembok ratapan. Karena mereka memang mau menjadikan tetap Yerusalem sebagai pusat spiritual bumi. Itu temuan saya gitu ketika saya menelusuri pemikiran yang pernah muncul di kalangan mereka gitu ya. Misalnya kalau saya ambil dari kajian Kristen Orthodox Text Mars gitu ya. Saya dapat di situ misalnya. Mereka tetap mau mengembalikan kayak gitu. Pusat pemerintahan di Washington, lalu pusat spiritual bumi ada di Yerusalem, pusat keuangan memang tidak bergeser, pusat kerajaan dunia tetap ada di London gitu. Nah, itu yang nampaknya upaya itu tidak berhenti. Nah, sepanjang ya namanya Amerika berada di belakang Israel, selama itu ya namanya dunia tetap terdiam. Karena mereka menghadapi, kan saya pernah juga menyampaikan dalam satu presentasi saya tentang siapa yang paling banyak memiliki hulu ledak nuklir. Ya, kajian saya menyatakan Amerika. Rusia aja masih kalah. Tapi siapa negara yang paling tidak pernah mengimpor senjata? Ya cuma dua. Cuma Rusia sama Amerika. Cuma dua negara yang tidak pernah mengimpor. Tapi mereka selalu mengekspor. Nah, kalau kekuatan ekspor, kekuatan persenjataan ada di situ kan ibarat jagoan kan, jagoan di mana-mana. Ya saya berani. Gitu. Tapi jangan salah. Kita tidak pernah melakukan dengan model peperangan kayak gitu karena kasus Hamas melawan Israel pada posisi Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri itu membuktikan Hamas punya kekuatan perlawanan. Itu padahal Palestina belum utuh bersatu. Ya kan masih belum utuh, baru masih ada yang lain kan di Palestina selain Hamas. Bayangkan kalau itu betul-betul bersatu gitu. 7. Waduh, betul kan? Komponen ya. Walaupun kalau lihat dari peta, dari seimprit sejak tahun 60 berapa? 60-an gitu ya. Saya lupa tahunnya. Sekarang ini kan dominan sudah diduduki oleh Israel. Pemukim Palestina udah tinggal sedikit sekali. Kalau pakai petanya gitu. Nah, kenapa dunia diam melihat ketidakadilan itu gitu? Ini kalau pakai istilah Putin, itu bukan cuma sekedar agresi, itu betul-betul invasi katanya. Kenapa dunia diam ketika invasi terhadap Irak? Kenapa kemudian terhadap Suriah mereka kayak gitu, terhadap Libya kayak gitu. Lalu terhadap Israel kan, itu disebut oleh Putin dalam pidatonya dia gitu. Yang saya sebar di saya gitu, di jejaring saya, ini loh pidatonya kayak gitu. Sementara saat yang sama di Amerika sendiri beredar foto-foto keluarga Biden dalam saya nggak enak ngomongnya. Nggak, di Amerika sendiri terjadi pelecehan terhadap tindakan Biden karena yang diedarkan adalah perilaku-perilaku tidak benar dari keluarga Biden. Itu yang saya mau bilang. Itu beredar itu dan itu saya dapat. Jadi artinya kalau dilihat dari konstruksi gitu, itulah cara Allah memainkan hati dan pikiran orang tentang sesuatu gitu. Sama seperti Allah memainkan hati dan perasaan umat Muslim yang cuma berada dalam konstruksi buih karena tetap tidak mau keluar dari riba. Kita punya masalah kayak gini karena kita tidak mau keluar dari riba. Yang berarti kita dalam posisi memerangi Allah, memerangi Rasulnya. Itu masalahnya gitu. Jadi kan ada, kalau kita ambil dalam konstruksi besar kan ada 7 dosa besar. Salah satunya riba. Ketika kita yang terbesarnya riba kayak gitu ya sudah. Itu yang saya sebut kenapa kemudian pentingnya saya kutip tentang Lyndon Baines Johnson karena mengganti alat senjata dengan utang gitu. Artinya balik lagi ke dalam konstruksi perang. Israel itu cuma sekedar satu pencerminan bahwa ada kelompok dominan di dunia yang sedemikian rupa gitu dan menguasai dunia. Dan mereka mewujudkan yang macam-macam termasuk yang namanya
Mereka sendiri kaget ketika vaksin di Israel dilawan, dan mereka sendiri terkejut ternyata perempuan-perempuan itu berani mengorbankan dirinya melawan vaksin mandatori. Jadi bukan hanya di luar negeri, di Israel sendiri perempuan-perempuan yang berjuang untuk bebas dari vaksin itu juga banyak. Itu non Muslim loh. Kalau dari jejaring yang saya punya gitu ya, mereka nunjukin ini loh, ini non Muslim. Wanita non Muslim dipukuli oleh tentara sampai berdarah-darah gitu ya, dan ditahan ratusan orang karena menolak vaksin mandatori. Itu di Israel. Kayak gitu. Artinya sesungguhnya si pemilik dunia ini gitu ya, bukan pemilik lah, yang merasa mendominasi dunia ini, itu merasa betul bahwa di negeri di mana mereka hendak jadikan spiritual bumi, strategi mereka dilawan. Dan perlawanan itu bukan ada di mana-mana, justru dari keluarga mereka sendiri gitu. Nah, kemudian muncullah perlawanan dari Kristen-Kristen Ortodoks. Nah, itulah kasus Putin, Ukraina. Ini. Gitu. Bagaimana bukan sekedar kasus bagaimana mereka dipojokin dengan soal perbatasan yang kata Harold Tuckson, this is the border problem gitu. Yang saya sebut ini the border problem berhadapan dengan strategi biologi dan radiologi kan gitu kan. Jadi perang itu ke depan akan terus berjalan, dan lagi-lagi memang betul. Kita harus terus melakukan waspada. Kamu tidak boleh menjadi hambaku yang lalai gitu. Kamu tidak boleh menjadi Islam yang lalai. Kan pertanyaan di alam baka sana, apa yang kamu lalaikan dalam kehidupan? Lalai dalam menegakkan nahi mungkar. Nah, itu gimana tuh? Kalau sampai kayak gitu. Kita tidak lalai dalam amar ma'ruf, tapi kita lalai dalam nahi mungkar. Itu gimana? Ya udah, saudara, kita jadi korban. Banyak kejadian. Subhanallah, syukran Bang Ihsanuddin Nursi. Ini ancamannya bukan cuma sekedar minyak ya. Ini yang mesti diingetin. Minyak adalah indikator utama untuk kenaikan sejumlah komoditas. Tadi sudah saya sebut bagaimana saya menarik relasi minyak dengan gas dan dengan minyak sawit, crude palm oil. Itu akan ikut semuanya tuh. Emas pernah berjaya ketika harga minyak menurun. Sekarang emas akan turun sedikit, gitu ya. Jadi emas hitam ini sedang naik lagi ke permukaan. Itu artinya ada pihak-pihak tertentu yang memang sedang merestrukturisasi kekuatan mereka secara kumulatif. Nah, artinya kita harus pandai-pandai menempatkan diri karena ketidakmampuan negara menstabilkan harga-harga. Mereka bilang mensubsidi minyak goreng, tapi minyak goreng subsidinya nggak ada di pasar. Dan itu antrian bisa 1 kilometer panjangnya untuk dapetin minyak goreng gitu. Di viral itu antrian panjang itu untuk mendapatkan minyak goreng subsidi. Telur juga sudah naik. Jadi yang sudah saya lihat daging mereka bilang mereka intervensi tapi tetap harga naik menjadi 150.000, 160.000. Dan telur juga tetap naik, gitu ya. Kalau minyak goreng juga tetap. Nah, nanti kita lihat apakah beras juga akan ikut naik. Nah, kita tunggu tandanya. Nah, itu artinya lagi-lagi kita tidak bisa berbuat banyak, gitu ya. Sepanjang yang namanya kita tidak menguasai mata rantai sumber daya produksi dan distribusi. Dan karena itu pembelajarannya seperti yang Yusuf bilang. Yusuf kan bicara soal menyimpan, tapi kemudian dia memang punya sumber daya. Menyimpan itu kan sudah panen. Nah, artinya kalau dibilang bisa menyimpan dari hasil panen, itu berarti pembelajaran tentang Yusuf adalah pembelajaran dari sumber daya produksi dan distribusi. Dan ketika menghadapi paceklik, distribusinya disimpan dalam rangka menghadapi paceklik. Itu pembelajaran mahal dari cerita Nabi Yusuf. Nah, paceklik itu bukan sekedar iklim, paceklik itu juga karena permainan harga. Nah, ini yang mesti belajar dari ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam ini jangan ragu-ragu kalau bicara soal riba. Riba dibilang bukan riba, reksadana syariah bukan riba, pasar modal syariah bukan riba, misalnya gitu ya. Harus tegas gitu. Sebagaimana cerita fatwa MUI pada 2004 gitu. Itu yang mau bilang. Dan untuk masuk ke Ramadan, kalau kita nggak bebas riba susah tuh. Karena Allah dan Rasulnya tetap memerangi. Mudah-mudahan ini bisa kita jalani dengan baik, gitu ya. Amin. Dan kita tetap menjadi hambanya yang penuh dengan berkah dan dalam diri. Amin. Salah menjadi tanggung jawab saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan benar karena kehendak Allah SWT.
Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.